Jalan-jalan sama si Galeh dari Kecamatan Sumbersari ke Kecamatan Burger. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi ke Podmokrasi Podcast KPU Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah episode pertama Podcast KPU Jember. Bersama saya, hostnya adalah Gary Pratama Putra. Dan tentunya untuk mengawali Podcast KPU Jember kali ini, kita mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali dan sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Andi Wasis, selaku anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Bagaimana kabarnya Bapak Andi Wasis? Alhamdulillah, baik, sehat, dan tetap semangat. Tetap semangat, begitu. Luar biasa sekali. Selama seminggu ini Bapak Andi Wasis kita berusaha mengumpulkan pertanyaan dari masyarakat Jember. Apa sih mereka kepo atau ingin tahu tentang apa di KPU Kabupaten Jember ini. Dan kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat tentunya. Kita mungkin mengawali dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu Pak Andi Wasis. Masyarakat ini ingin tahu, kepo tentang apa sih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum di masa non-tahapan pemilu dan pemilihan. Kita tahu sendiri sekarang kan sudah lagi nggak ada tahapan ya Pak Andi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anggota KPU dan jajarannya Bapak Andi? Ya, itu pertanyaan yang paling sering disampaikan ya sama masyarakat, bahkan sama keluarga, sama tetangga dekat, sama teman baik, itu banyak juga yang tanya kepada saya. Apa sih kegiatan KPU itu kalau tidak ada tahapan? Kalau ada tahapan nggak usah ditanya lagi ya. Kita kerja itu kalau ada tahapan bisa sehari 26 jam kerja terus. Meskipun dalam sehari maksimal 24 jam. 24 jam ya. Kita kerjanya sampai 26 jam kalau pada saat ada tahapan. Okay. Ya, karena tahapan itu kan memang panjang ya. Panjang dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman anggota KPU. Nah, pertanyaannya, ketika tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU? Ya, tentu saja intensitas kegiatan pada saat tahapan dan setelah tahapan itu memang sedikit berkurang. Ya. Sudah pasti kalau pada saat tahapan kegiatan kita sangat padat. Nah, tapi kalau sudah tidak ada tahapan, biasanya kegiatan kita sudah agak longgar dikit. Ya. Tetapi bukan berarti nganggur. Nah, orang lain kan melihatnya nganggur kan begitu. Enggak. Jadi KPU itu tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nah, di KPU itu ada 5 divisi, Mas Gary ya. Yang pertama ketua, sekaligus membidangi bidang keuangan dan logistik. Ya. Kemudian ada divisi hukum. Nah, itu tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, kemudian yang ketiga divisi teknis. Nah, teknis pelaksanaan sekaligus rancangan untuk anggaran. Kemudian yang keempat divisi Rendatin. Perencanaan data dan informasi. Nah, yang terakhir divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM. Divisinya Bapak Andi. Nah, kebetulan itu divisi saya. Jadi divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM itu sosialisasi, pendidikan pemilih dan sumber daya manusia. Jadi saya membidangi 3 kegiatan. Sosialisasi, pendidikan pemilih, sama SDM. Nah, SDM itu siapa aja ya? SDM sekantor. Nah, kegiatannya apa saja ketika tidak ada tahapan? Ya. Pertama, masing-masing divisi pasti ada kegiatan. Contoh seperti saya. Ya. Seperti saya ini kan divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM. Nah, kegiatannya apa? Teman-teman divisi Sosdikleh, Parmas dan SDM. Kegiatan kita itu melaksanakan sosialisasi ya di luar tahapan, termasuk pendidikan pemilih, termasuk SDM. Ya, sosialisasi kemana? Ke sekolahan-sekolahan. Nah, terakhir kita kemarin di hari Sabtu
tanggal berapa itu? Ya hari Sabtu kemarin ya, 1 minggu yang lalu. Itu kita melaksanakan sosialisasi dengan teman-teman OSIS SMA Darussolah Jember. SMA, oh masih SMA ya? Iya masih SMA. Jadi kalau sosialisasi itu kan lebih tepatnya kepada mereka-mereka yang sudah memiliki hak pilih. Oh, yang baru berumur 17 tahun? Ya, atau nanti pada saat 2029 sudah berusia 17 tahun. Nah, mereka itu disebut sebagai pemilih pemula. Nah, itu kita lakukan sosialisasi meskipun tidak ada tahapan pemilu. Nah, gitu. Nah, tidak hanya teman-teman sekolah menengah atas. Ya. Kita juga melakukan kegiatan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Pra pemilih. Pra pemilih. Nah, jadi jauh sebelum mereka memiliki hak pilih, mereka itu sudah kita coba untuk diberi pendidikan pemilih. Siapa saja segmennya? Ya ada anak TK, ya, terus ada anak SD, anak SMP, gitu. Jadi kita sudah mencoba mengenalkan apa sih pemilu itu, meskipun mereka belum punya hak pilih. Nah, banyak sekali kegiatan. Kemudian nanti di akhir bulan September ini kita akan mengadakan kegiatan yang namanya Sekolah Demokrasi. Sekolah Demokrasi apa itu, Pak? Sekolah Demokrasi itu ya sekolah tapi membahas terkait dengan demokrasi. Wah, apa saja di dalamnya? Ada sistem pemilu di masing-masing negara. Sama nggak dengan yang dilaksanakan di Indonesia? Ada materi terkait dengan filsafat. Demokrasi itu tiba-tiba kok dipakai di banyak negara sistem pemilunya dan lain sebagainya. Itu asal muasalnya bagaimana? Itu. Menarik. Kemudian pentingnya memilih. Pentingnya memilih. Kira-kira memilih ini penting nggak sih? Kan begitu. Meskipun negara kita itu tidak mewajibkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Beda dengan Korea Utara. Memilih itu wajib. Tapi kalau di Indonesia tidak. Nah, meskipun tidak, tapi pemahaman terkait dengan pentingnya memilih itu penting. Ya. Nah, itu juga nanti akan kita laksanakan. Siapa yang akan kita undang? SMA yang ada di Kabupaten Jember. SMA semua ini? Ya, tidak semuanya lah. Oh, tidak ya. semua. Jadi kurang lebih 10 sekolah, Mas 10 Geri. sekolah. Ada SMA negeri, ada SMA swasta. SMA swasta. Oh, ya. Nah, kalau bisa nanti kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah, baik itu OSIS atau organisasi yang lain. Nah, itu. Terus selain segmennya anak-anak sekolah menengah atas, nanti segmen kita juga mahasiswa, Mas Geri. Mahasiswa. Ya. Sebisa mungkin yang kita undang mahasiswa itu ya aktivis. Aktivis lagi. Waduh, ini sekolah demokrasi beneran. Sekolah demokrasi beneran. Nah, nanti siapa? Kira-kira demokrasi menurut Aristoteles itu bagaimana? Ya, demokrasi menurut Plato bagaimana? Terus sistem demokrasi di banyak negara itu bagaimana? Termasuk untuk pemilu dan lain sebagainya. Nah, tentu saja nanti akan kita libatkan narasumber yang kompeten. Siapa saja itu ya, mungkin NGO yang concern terhadap masalah pemilu. Atau mungkin nanti akademisi yang selama ini sering kita libatkan ngisi di banyak acara kegiatan KPU. Jadi kalau kegiatan banyak, Mas Giri. Itu kegiatan divisi saya aja ya. Itu divisinya Pak Andi saja loh. Belum lagi kegiatan divisi yang lain. Kayak perencanaan data, kayak pemutakhiran data pemilu itu kan terus berlanjut, Mas. Oke, terus berlanjut loh. Ya itu ya jawaban buat teman-teman yang masih tanya ngapain KPU kalau nggak ada tahapannya. Banyak guys pekerjaannya. Salah satunya Pak Andi ini tadi. Akan ada sekolah demokrasi. Nah ini sekaligus mengajak teman-teman SMA, aktivis, mahasiswa, ayo ikut sekolah demokrasi KPU Jember. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari masyarakat. Masyarakat ini ingin tahu lebih detail kegiatan-kegiatan di luar masa tahapan, kebanyakannya itu menyasarnya kemana, Pak?
Tadi kan sudah mungkin dari orang-orang yang pemilih pemula. Mungkin ada lagi sasaran-sasaran yang lebih ke grassroots, akar rumput masyarakat untuk ayo gunakan hak pilih kalian. Ya, jadi KPU Kabupaten Jember selain melaksanakan sosialisasi tatap muka, ya, kita juga melaksanakan sosialisasi melalui jejaring, media daring kita ya, baik itu Instagram, YouTube maupun media TikTok yang sekarang banyak dipakai oleh teman-teman muda ini. Betul. Selain itu kita juga punya yang namanya mobil pintar pemilu. Mobil pintar pemilu? Ya. Seperti apa itu, Pak? Jadi mobil pintar pemilu itu adalah salah satu media atau sarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Jember untuk melakukan sosialisasi keliling. Sosialisasi keliling. Keliling kemana ya? Tentu saja di tempat-tempat keramaian, kayak alun-alun, kayak tempat-tempat wisata, begitu ya, kayak di pasar, di mall, ya. Kita bawa mobil yang namanya mobil rumah pintar pemilu. Jadi mobil RPP itu isinya selain alat peraga sosialisasi seperti stiker, kalender, kaos, buku, ya, alat coblos dan lain sebagainya. Di sana juga ada yang namanya video, animasi dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kalau hari Minggu gitu kita bawa ke Car Free Day atau di tempat-tempat wisata yang lain. Bahkan yang namanya mobil rumah pintar pemilu itu juga sering dimanfaatkan oleh adik-adik OSIS ataupun mahasiswa. Oke, dimanfaatkan. Dan itu gratis ya, Pak? Gratis. Oke, gratis, teman-teman. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Oke, sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi memang menyasarnya ke titik-titik keramaian begitu ya, Pak? Betul. Terus selain itu kita juga punya yang namanya rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu, apalagi itu, Pak? Rumah pintar pemilu itu ya sama dengan mobil RPP tadi. Nah, cuma kalau rumah pintar pemilu itu adik-adik atau masyarakat itu kita datangkan ke kantor melihat prototip terkait dengan pemilihan, kemudian data-data hasil dari pemilu tahun 55 sampai dengan sekarang. Ya, itu berapa jumlah pemilihnya, kemudian partai apa yang menang, siapa presidennya yang terpilih, itu semuanya ada di situ. Namanya rumah pintar pemilu. Nah, itu juga sering kita gunakan sebagai ruangan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah. Nah, tentu saja masih ada sangkut pautnya dengan masalah pemilu. Bahkan dari tahun 55 sampai sekarang 2025 itu semua ada jejak-jejaknya bagaimana pemilu itu dari awal hingga sekarang. Ini dari divisi Sosdikli aja sudah banyak programnya teman-teman, dari rumah demokrasi, nanti ini ada mobil RPP, sekarang ada RPP-nya sendiri di kantor. Wah, ini membuktikan bahwa KPU ini berkomitmen ya Pak ya untuk selalu mengingatkan bahwa gunakan hak pilih kalian untuk menentukan demokrasi bangsa kita. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan para sobat pemilih. Mungkin sobat pemilih ini taunya yang penting itu cuma waktu nyoblosnya aja. Tapi seberapa penting sih Pak Andi kegiatan KPU di masa non tahapan pemilu dan pemilihan? Penting ya. Jadi saya itu kan punya banyak sekali pengalaman semenjak menjadi anggota KPU. Jadi ya memang intensitas pada saat tahapan sosialisasi itu lebih banyak dibandingkan tidak ada tahapan. Ya, karena memang bedanya kalau ada tahapan tuh ada anggarannya. Kalau begini kan kita nggak ada anggarannya, sama sekali nggak ada anggarannya. Jadi ini ya murni kreativitas kita. Nah, untuk memberikan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih kepada masyarakat itu tidak cukup 1 kali 2 kali, harus seinten mungkin ya, baik itu tatap muka maupun melalui media daring ya, mau YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa
mereka-mereka yang sudah kita beri sosialisasi, sudah kita beri pendidikan pemilih, itu betul-betul menjadi pemilih yang cerdas. Tujuannya itu. Jadi mereka tujuannya tidak hanya sekedar meminta mereka datang ke TPS. Tidak. Tujuannya adalah mereka menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Contohnya apa? Bisa melawan yang namanya money politik. Ya. Kalau sekedar datang, tapi bisa jadi datang karena money politik kan bisa jadi. Nah, tapi datang atas kesadaran memilih calon yang betul-betul dia pilih dari hati nuraninya tanpa ada embel-embel yang namanya money politik, sara dan tekanan, intimidasi dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan dari yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih dan juga ya sosialisasi di luar tahapan yang sudah kita sampaikan secara intent itu tadi. Jadi sepenting itu, Mas. Coba bayangkan kalau tidak ada sosialisasi bahaya money politik, sara dan lain sebagainya. Orang akan mengaminkan, oh milih itu harus dapat duit kan begitu. Padahal itu berbahaya. Nah, salah satu contohnya begitu. Jadi kebiasaan berarti gitu Pak ya. Bapak sendiri sebagai anggota dari divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat punya harapan tersendiri nggak Pak atas dari tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU tadi, apa harapan Bapak untuk dampak yang diinginkan bagi masyarakat Jember terutama? Yang pasti terkait dengan turunnya money politik, karena ya itu ancaman Mas, itu ancaman. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kalau sosialisasi ya itu kita gencarkan, insya Allah money politik akan berkurang. Tantangan terbesar kita itu selain partisipasi pemilih ya, dari tahun ke tahun, dari pemilihan maupun pemilu ya, yang dari belakang itu alhamdulillah KPU Kabupaten Jember sudah meningkat ya. Meningkat. Untuk partisipasi pemilih, meskipun ya tingkat meningkatnya tidak terlalu signifikan, tapi kan trennya naik terus ya kalau terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, tapi tidak hanya itu, yang terpenting juga itu soal kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang cerdas itu tadi, yang tidak mudah terpengaruh dengan yang namanya politik uang. Itu ancaman betul ya. Nah, selain juga masyarakat sebagai pemilih, kita juga ingin menyampaikan kepada peserta pemilu ya, siapa itu ya peserta pemilu, partai politik dan juga calon-calon itu, untuk berdemokrasi secara sehat, tidak menggunakan money politik ya, karena dampaknya ya sudah pasti tidak baik ya, gitu. Baik teman-teman, ini pesan ya dari Pak Andi, kita harus menolak semua bentuk dari money politik karena ini nggak baik banget untuk demokrasi kita hari ini dan masa depan. Menuju pertanyaan-pertanyaan akhir Bapak, dalam melihat pemilu 5 tahun ke depan di tahun 2029, kira-kira ada hal yang ingin dicapai nggak Bapak selaku anggota KPU dari KPU Jember, apa yang ingin dicapai di pemilu selanjutnya dari KPU Jember Bapak? Ya, jadi setiap pemilu maupun pemilihan itu kan memberikan pelajaran yang berharga ya untuk KPU Kabupaten Jember, sekaligus pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi pengalaman itu guru terbaik ya. Ya, kita berharapnya di pemilu tahun 2029 itu semua berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada kendala apapun, seperti kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak hanya itu, KPU Kabupaten Jember ini kan jumlah pemilihnya sudah di angka 1,9 juta.
1,9 juta lebih, dan terakhir di pemilu tahun 2024 kemarin ada 7.000 lebih TPS. 7.000 TPS. Ya, itu kita terbesar se-Jawa Timur ketiga setelah Surabaya dan Malang. Ya. Nah, tantangan terbesar KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pemilu itu tentu saja terkait dengan tingkat partisipasi. Jadi semakin banyak pemilih, ya, itu tantangan terbesarnya adalah tingkat partisipasi. Itu tantangan terbesar karena jumlah pemilih kita besar, Mas, terbesar ketiga, dan tidak bisa juga dibandingkan dengan daerah-daerah lain dengan jumlah pemilih yang jauh di bawah KPU Kabupaten Jember. Begitu. Nah, kita berharapnya di pemilu 2029 itu tingkat partisipasinya di atas 75%. Ya. Insya Allah kalau diberi kelancaran, kita yang periode 2024 itu nanti masih menghadapi pemilu tahun 2029. Pemilu tahun 2029 dengan tingkat 75% harapannya. Oke teman-teman, kita udah hampir di penghujung video dan kita bisa mengambil banyak sekali ya kesimpulan dari narasumber kita kali ini, di mana ternyata KPU kalau tidak ada tahapan banyak banget loh kegiatannya, dan nggak cuma satu. Di divisi dari Bapak Andi sendiri sudah berbagai macam kegiatan, dan memang satu pesan beliau, mari gunakan hak pilih kita sebagai masyarakat, dan juga kita harus tolak segala bentuk money politik, segala bentuk penggunaan SARA, dan juga black campaign. Terakhir mungkin Bapak Andi ingin menyampaikan closing statement untuk para pendengar kita, para pendengar setia kita, sobat pemilih di podcast Podmokrasi. Sebelum closing statement saya boleh minum kopi? Oh boleh Bapak, silahkan. Disediakan memang untuk diunjuk. Harus diminum dulu. Saya temani Bapak. Siap. Ya. Closing statement ya, Mas. Jadi pemilu itu bagi sebagian orang mungkin tidak dianggap penting. Padahal dari pemilulah kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik ataupun yang buruk. Artinya pemilu itu adalah cikal bakal ya, kebaikan maupun bisa jadi juga keburukan kalau kita salah menggunakan hak pilih kita. Maka dari itu setiap kali ada pemilu saya berharap kita bisa menggunakan hak pilih kita sebaik mungkin. Ya, baik itu gimana? Ya dibanding-bandingkan calon si A sama si B, si C sama si D. Nah, ini yang baik yang mana? Karena konon katanya membandingkan itu mencerdaskan. Ya. Jadi itu hak kita sebagai warga negara, maka gunakan hak politik kita sebaik mungkin untuk menggunakan hak pilihnya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jember. Gunakan hak pilih kalian, itu ya teman-teman. Ingat pesan Bapak Andi Wasis. Mengingat kita sudah sampai ke akhir video, tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Andi sudah mau berkenan hadir dan memberikan sebagian pengalamannya tentang bagaimana berkegiatan di KPU Jember di hari-hari yang tidak ada tahapan pemilu ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa follow terus Instagram KPU Jember, juga ada YouTube dan TikToknya di @KPU Jember, dan tonton terus seri-series Podmokrasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.